Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi dengan kita ya di podcast KBP. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang serangan jantung pada usia muda. Ya. Nah, kali ini tuh kita tuh akan kupas tuntas tentang apa sih itu serangan jantung ya. Terus gimana cara mendeteksi dininya, gimana cara untuk tahu pencegahannya. Nah, itu kita akan kupas di hari ini pokoknya bersama dengan ahlinya ya, dengan pakarnya ya, narasumber kita hari ini. Kita langsung perkenalkan aja ya hari ini. Narasumbernya itu ya Dr. Muhammad Haris, SPJP konsultan ya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo Dr. Haris, apa kabar Dok? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, luar biasa. Selalu semangat nih Dokter Haris nih, pokoknya luar biasa semangatnya Dok ya. Gimana Dok, tadi macet nggak nih Dok tadi? Kalau jalan ke rumah sakit lumayan lancar ya, hujan tadi. Alhamdulillah. Jakarta Bogor hari ini hujan. Pokoknya kita semangat ya Dok ya, buat podcast KBP. Siap. Ya Dok ya hari ini Dok ya. Sering-sering banyak ya nanti ya. Iya Dok. Tentang serangan jantung ya. Siap, serangan jantung mendadak nih pokoknya ya. Nah Dok, kita langsung ke materi aja kali ya Dok ya. Nah pasti banyak yang zaman dulu nih kan kebanyakannya serangan jantung tuh biasanya untuk yang usia udah lanjut ya Dok ya, yang udah tua-tua biasanya, yang sepuh ya Dok ya. Tapi kan sekarang ini fenomena yang kita saksikan tuh apalagi seringnya tuh di public figure, apalagi yang kita bisa benar-benar kita saksikan ya Dok ya. Ya artis-artis masih muda udah serangan jantung ya Dok ya. Nah serangan jantung itu sendiri apa ya Dok ya sebenarnya? Jadi kalau kita bicara tentang serangan jantung, nggak afdol kalau kita nggak tahu tentang jantung dulu ya. Oh iya benar. Jadi manusia sebagai organ hidup itu punya sistem pompa darah. Ya kalau kita punya rumah, kita punya pompa air. Nah pompa air di kita itu namanya jantung. Jadi jantung adalah organ yang selalu bekerja. Dia menyalurkan darah ke seluruh tubuh. Tidak hanya seluruh tubuh tapi untuk dia sendiri. Jadi jantung termasuk organ yang tidak pernah tidur walaupun kita sedang tidur. Kerja terus ya Dok ya. 24 jam nonstop. Nggak boleh capek, nggak boleh capek pengen tidur dulu, nggak boleh. Jadi jantung adalah organ yang tidak pernah tidur, selalu bekerja. Dan di saat-saat tertentu kadang-kadang terjadi masalah. Nah itulah yang bisa kita namakan, bisa itu even cardiac arrest atau cardiac attack. Jadi kita harus membedakan dulu nih Mbak Wita, apakah dia cardiac arrest atau cardiac attack? Arrest atau attack. Ya, jadi kalau kita sekarang bicara tentang serangan jantung, berarti terjadi suatu masalah di koronernya. Tapi ada yang sering pada usia muda, ada juga yang namanya cardiac arrest. Jadi cardiac arrest itu jantungnya itu kalau sedang berdenyut tiba-tiba berhenti akibat gangguan saraf. Atau namanya aritmia jantung, nah itu namanya cardiac arrest. Nah kalau pada usia muda kurang dari 30 tahun mungkin bisa dinamakan sebagai salah satu penyebabnya ya. Mungkin salah satunya adalah cardiac arrest. Walaupun mekanisme pasti bagaimana kita tahu ya, kalau misalnya pada kondisi korban kita lakukan otopsi, tapi kan itu kan tidak selalu bisa dilakukan. Jadi kita bisa memprediksi bahwa ke arah mana nih nantinya, apakah ini suatu proses cardiac arrest atau cardiac attack. Nah, kalau kita bicara tentang serangan jantung atau cardiac attack, nah itu berarti yang terjadi adalah di pembuluh darah jantungnya atau di koroner jantungnya itu terbentuk sumbatan yang abrupt atau tiba-tiba. Jadi Mbak Wita, kita itu hidup koronernya itu sejak usia 30 tahun itu ternyata sudah menimbun sumbatan. Oh 30 tahun itu ya? Dari usia 30 tahun. Jadi kita harus bisa mengendalikan faktor resiko itu sedini mungkin. Jangan sampai faktor resiko itu dominan sehingga kita menderita yang namanya serangan jantung mendadak tadi. Jadi intinya adalah apa itu serangan jantung, yaitu adalah suatu proses di mana terjadi sumbatan mendadak
di pembuluh darah koroner, di mana pembuluh darah koroner itu fungsinya ya memberikan makan ke jantung itu sendiri. Jadi jantung yang harusnya memberikan makan ke seluruh tubuh, memberikan oksigen, tapi pada saat serangan jantung malah dia yang nggak dapat. Makanya di situ konslet lah saya bilang berhenti. Berhenti Nah, ya itu karena namanya nggak ada asupannya ya dok betul. ya. Nah itu yang terjadi sehingga yang jantung berhenti, aliran darah shutdown. Makanya pasien gejala pertamanya bisa mungkin suatu nyeri dada hebat disertai kalau dalam kondisi berat ya sampai dengan tahap tidak sadar ya. Seperti itu Mbak Wita. Dan itu sekarang trennya semakin muda. Iya makin muda masih benar Ya, 30-an sih dok betul. rata-rata emang saja. Di kita karya bakti saya paling muda ketemu usia 26 tahun. Oh di bawah masih bawah 30 padahal Ya, dok ya. jadi memang ya mungkin nanti kita bicara ya bagaimana mendeteksi kiat-kiatnya apa saja sih kok bisa seusia muda. Jadi memang polanya tuh harus berubah sekarang. Kalau dulu kita bilang serangan jantung itu sakitnya maaf nih orang-orang kaya aja ya. Ternyata sekarang enggak, semuanya kena. Semua ya. Lapisan ekonomi kena. Dulu ya dia bilang serangan jantung hanya orang tua, hanya sepuh. Sekarang enggak. Usia muda sudah kena. Ya, jadi memang kita harus bisa mengantisipasi mungkin. Mengantisipasi ya betul, dok betul. ya. Iya karena kalau dulu kan emang biasanya tuh orang udah tua, ada para pejabat ya dok ya biasanya. Betul. Terus sekarang sudah udah enggak ya, masih muda juga gitu ya dok ya. Betul. Nah biasanya tuh yang lebih memiliki faktor resiko tingginya tuh yang seperti apa dok? Apa dari gaya hidupnya atau memang biasanya kan ada yang takut nih katanya aku awas jangan gemuk-gemuk nih takut serangan jantung, takut penyakit jantung, merokok apa gimana gitu dok? Ya, jadi ada beberapa faktor risiko yang harus kita antisipasi Mbak Vita. Apakah kita termasuk individu yang mempunyai bakat untuk yang kena serangan jantung ya di masa yang datang. Jadi ternyata faktor risiko itu bisa kita bagi dua. Ada faktor risiko yang bisa kita ubah, ada faktor risiko yang tidak bisa kita ubah. Kita bicara dulu untuk faktor risiko yang nggak bisa kita ubah. Contoh misalnya genetik. Saya nih Mbak Wita, bapak ibu saya penderita diabetes. Saya tentunya resikonya tinggi untuk menderita diabetes. Itu sama ketika orang tua saya memiliki bakat untuk penyakit pembuluh darah jantung dan koroner, tentunya kita akan memiliki resiko untuk lebih tinggi daripada populasi lainnya. Kemudian berikutnya jenis kelamin. Ternyata laki-laki lebih tinggi. Kenapa? Karena memang shear stress yang muncul pada pembuluh darah koroner laki-laki itu lebih besar daripada perempuan atau tekanan pada pembuluh darah koronernya. Tetapi pada usia di mana perempuan sudah tidak mengalami menopause, resiko itu bisa sama. Karena memang pada perempuan ada yang namanya hormon estrogen, dia adalah suatu kardioprotektor, tetapi ketika dia sudah menopause, estrogennya kan sudah habis. Nah, di situ resikonya sama. Kemudian lagi ada umur. Itu juga faktor resiko yang tidak bisa kita ubah, bahwa memang semakin bertambah, maka penimbunan plak atau penimbunan kolesterol di dalam pembuluh darah koroner yang merupakan cikal bakal untuk serangan jantung itu mulai tambah banyak ya. Nah, kemudian ada faktor resiko yang bisa kita rubah, tapi ini kebanyakan terkait dengan habitus atau kebiasaan. Yang pertama adalah smoker. Oh iya itu ya. Jadi merokok adalah faktor resiko paling besar ya. Kalau yang kita temui di daerah Indramaga, yang sini yang pengalaman saya ya. Jadi memang hampir boleh saya katakan 90% ya yang serangan jantung adalah smoker ya. Yang paling sedih kadang-kadang smokernya terbagi dua Mbak Wita. Ada yang smoker pasif. Jadi kadang-kadang kita lihat ada ibu-ibu rumah tangga yang kena serangan jantung. Ternyata memang yang smoker bukan dia, tapi dia adalah suaminya, betul. Nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian berikutnya lagi adalah pola makan, ya. Jadi kita harus merubah pola makan yang mana awalnya mungkin tinggi kadar lemak jenuh, itu juga harus kita perhatikan, perbanyak makan serat. Jadi populasi di mana individu yang tinggi makannya tadi kebanyakan lemak, kita rubah menjadi pola serat. Mungkin itu Mbak Vita. Diatur ya menunya betul. Gitu ya dok ya, menu sehat lah ya. Jadi kalau kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang dengan berfaktor resiko tadi, hendaknya kita sadar, aware gitu loh, sehingga kita harus
punya suatu kesadaran. Dalam bicara konteks jantung, saya selalu mengingatkan kepada para pasien kita, rekan-rekan semua, bahwa jangan pernah mengandalkan orang lain. Jangan pernah mengandalkan istri kita, suami kita, saudara kita untuk mengingatkan kita, tidak. Kita lebih harus membangun self awareness atau kesadaran diri, apakah kita merupakan individu yang berbakat untuk serangan jantung. Dan itu harus kita mulai sejak dini ya, yaitu dengan cara membangun kesadaran untuk berolahraga, ataupun pada individu-individu yang smoker ya. Jadi harus tetap sadar bahwa itu merupakan pola perilaku yang salah, seperti itu. Iya, salah banget ya dok ya, Iya. karena selain buat dia nggak bagus, buat lingkungannya juga nggak bagus gitu ya, Iya. buat di rumahnya ya dok ya, nggak sehat. Ya, Nah tuh yang smoker tuh kan sekarang kebanyakan tuh anak muda, saya lihat trennya anak muda sekarang tuh pakai vape gitu dok. Nah itu tuh sebenarnya sama apa enggak gitu dengan ngerokok gitu resikonya dok? kalau kita bicara resiko dari Kementerian Kesehatan dan WHO tetap sama ya. Jadi Sama ya, dok, tidak ya. bisa diexcuse bahwa vape merupakan sebuah rokok elektrik yang tidak berbahaya gitu, enggak. Ya, sama Saya ya dok ya. memposisikannya saya tetap sama. Tuh, berarti sama ya Pak. Resikonya tuh tetap sama ya dok ya. Mau yang katanya ini beda bukan rokok gitu ya, tetap sama ya dok ya risikonya ya. Tuh jadi teman-teman podcast KBP harus tahu nih ya berarti faktor resikonya ya. Jadi harus sadar diri sendiri dulu ya dok ya. Betul. Dimulai dari diri sendiri ya teman-teman ya. Nah terus cara mencegahnya itu gimana dok? Untuk supaya ada nggak bisa mencegah caranya supaya kita tuh tidak terkena serangan jantung, gimana gitu dok? Tipsnya gitu. Jadi pola gaya hidup sehat itu adalah tips utama ya dalam Pastinya. mencegah yang namanya serangan jantung ya. Jadi kita bisa dengan cara yang pertama seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, merubah pola makan ya. Jadi untuk sumber lemak jenuh atau daging merah ya kita hindari, perbanyaklah dengan makan-makan yang sifatnya alami. Contoh sayur, buah, sedikit mungkin makanan itu diolah, itu akan lebih bagus ya. Jadi sedikit mungkin makanan itu olah, maka akan lebih bagus. Contoh kayak misalnya kalau kita itu ya ada urap, ada pecel, ya itu yang bagus ya. Yang kadang timbul pertanyaan Mbak Wita, yang kadang-kadang pasien saya, dok, kata dokter ntar banyak makan hijau-hijauan, banyak makan sayur, ntar asam urat. Saya kadang-kadang sampai jengkel, udah Bu, asam urat nggak akan bikin mati. Saya kadang-kadang pasien ada aja muter di situ. Saya nggak bisa dok makan sayur, ntar asam urat. Padahal dia udah menderita sakit jantung berulang-berulang kali kan. Dan nggak usah dipikir yang, jangan mencari suatu alasan ya. Jadi kadang-kadang orang nggak mau ini, nggak mau itu, dalam menjalankan hidup sehat tuh banyak selalu dikalinya. Saya sampai excuse-nya gitu. Ya, excuse-nya gitu. Jadi, kemudian berikutnya adalah kita harus berolahraga ya. Jadi olahraga yang gimana dok yang bagus? Yang sifatnya endurance. Jadi yang sifatnya endurance itu yang tidak ada skornya. Jadi saya dalam mempromosikan olahraga, kalau misalnya olahraga yang ada skor untuk memelihara jantung pada usia tertentu saya nggak rekomendasi. Jadi olahraga yang tanding itu saya nggak rekomendasi kalau misalnya untuk populasi tertentu ya. Misalnya contoh orang-orang yang sudah atau berbakat dengan serangan jantung, dok saya olahraga misalnya udah usia di atas 60 atau misalnya dengan riwayat sakit jantung, futsal, badminton, terlalu berat ya, dok. tenis, jadi pokoknya ada ini nggak bagus. Kemudian olahraganya endurance, artinya yang sifatnya bagaimana kita bisa memaintain detak nadi dengan stabil ya. Jadi bisa kita lakukan dengan yang pertama adalah jalan kaki, jogging ringan, terus berenang, kemudian sepeda. Yang kita target adalah waktu ya. Jadi kadang-kadang ada orang, dok saya lari dok, sudah rutin sehari 15 menit. Oh enggak, lebih baik jalan kaki atau jalan cepat mencapai 30 menit dengan selang waktu per 2 hari. Jadi lebih bagus kita memaintain waktu ya. Jadi kalau kita bicara jantung kita bicara waktu. Saya lebih suka jalan kaki 1 jam daripada lari cuma 10 menit. Gitu ya. Jadi atau saya lebih suka sepedaan 45 menit daripada jalan cepat cuma 15 menit. Memang detakan peaknya jantung akan lebih tinggi kalau misalnya kita lari atau sprint, tapi kan selesai. Iya. Nah itu yang kita cari adalah endurance. Jadi dia naik terus rata terus turun. Jadi saya nggak mencari jarak
tapi tidak mencari kecepatan, tapi mencari waktu. Itu Mbak Wita. Nah, terus berikutnya lagi, lari itu jangan sendiri, ya. Kalau saya sama ngasih tahu ke Bapak, ajak ibunya. Jadi sehatnya bareng tuh, Iya, kayak benar, gitu. Jadi bareng-bareng ya. Sekeluarga benar ya, Dok. Cuman yang halal ya. Oh, iya. Kayak gitu ya. Tuh, ingat halal ya, Dok ya. Terus berikutnya lagi apa tadi? Makanan. Terus olahraga. Terus yang berikutnya adalah kita jika memang sudah terdeteksi dengan sakit jantung ya, kita harus minum obat itu secara rutin. Ya. Jangan pernah nyetop, jangan pernah memodifikasi dosis obat yang telah diberikan oleh dokternya. Ya. Baik itu dokter jantung atau dokter penyakit dalam, whatever, jangan dirubah-rubah. Kadang-kadang kan pasien ini terlalu pinter kadang-kadang. Merubah sendiri. Dok, saya sudah tidak ada keluhan. Saya udah nggak berasa apa-apa, udah enakan gitu. Ya, kenapa obatnya diminum terus gitu kan? Nah itu ternyata memang sering sekali terjadi di masyarakat kita. Obatnya nggak diminum, nggak patuh, anfal lagi atau relapse kembali ya. Jadi ketika kita sudah terdiagnosa dengan sakit jantung, insya Allah obat-obatan itu sudah diproteksi untuk tidak mengganggu ginjal. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, semua dokter yang meresepkan obat kronis biasanya sudah memprediksi mana-mana saja obat itu yang akan mempunyai efek samping. Jadi kalau bisa jangan mengendalikan sendiri, karena memang bisa menyebabkan relapse tadi atau kambuh kembali. Kemudian berikutnya adalah hati yang lapang. Nah, ini kalau orang Jawa itu bilang nerimo, legowo, ya. Gitu, jadi jangan kemerungsung atau kepribadian tipe A. Ini yang sering nih ibu-ibu. Ini saya bilang nih yang sering ibu-ibu. Jadi saya garis bawahi memang ya kepribadian tipe A, artinya ngurusin semuanya. Oh iya, Dok, benar. Ibu-ibu benar, Dok. Semua ya, diurusin. Nah, ini yang saya garis bawain, kepribadian tipe A. Itu kita harus menyadari, harus merubah, harus legowo. Jadi contoh ngurusin semuanya, dalam artian ya rumah tangga ya diurus, tetangga diurus, RT diurus, kader PKK ya diurus, semuanya diurus. Itu ada kepribadian tipe A. Itu adalah salah satu faktor risiko untuk terjadinya resiko resiko berpenyakit jantung lebih tinggi. Jadi harus hidup sing nerimo ya. Ya betul, jangan kemerungsung. Nah, yang paling terakhir ini Mbak Wita, kita harus melakukan kalau bisa mendeteksi sedini mungkin. Bisa kita lakukan dengan cara MCU atau medical check up ya. Jadi dari seluruh faktor resiko penyakit jantung tadi, sedini mungkin kita bisa mengetahui masalah apa penyebabnya. Contoh misalnya deposit atau simpanan lemak ya, total kolesterol atau penyakit gula. Itu bisa kita deteksi dengan cara pemeriksaan medical check up laboratorium. Contoh misalnya penyakit gula. Hampir penyakit gula itu tidak menimbulkan gejala sampai terjadi efek samping yang muncul. Jadi ketika orang serangan jantung baru sadar, oh ternyata gulanya tinggi, oh ternyata saya diabetes. Karena gula yang awalnya naik itu tidak akan kerasa. Makanya kita harus melakukan serial medical check up ya. Kemudian pada kondisi-kondisi tertentu kita lakukan yang namanya tes rekam jantung atau EKG. Dok ya. Nah, pada tahap advance kadang-kadang beberapa individu itu melakukan yang namanya stress test atau tes treadmill atau tes beban jantung. Nah, di situ kita melihat tuh seberapa jauh kapasitas patensi dari pembuluh darah jantungnya. Dok, ya. Jadi dari alat treadmill itu bisa mendeteksi apakah memang ada, mohon maaf nih Mbak Wita, penyempitan. Nah, biasanya kalau di kita ini kebanyakan company ya, atau perusahaan-perusahaan dengan individu yang kerja di remote area atau dengan tekanan tinggi itu biasanya mewajibkan individunya atau anggota perusahaannya untuk melakukan tes treadmill tadi. Sehingga banyak tahapan itu. Pada tahap advance juga kita bisa melakukan CT scan jantung. Ya. Cuman tidak harus semua orang itu langsung CT scan gitu, enggak. Langsung ya, Dok, ya. Enggak ya. Kita lakukan dengan pemeriksaan yang sederhana dulu, berikutnya laboratorium, EKG dan treadmill itu sudah bisa hampir mendeteksi dengan lebih kurang sekitar 70-80% chance peluang seseorang untuk kena serangan jantung itu ya. Berarti bertahap ya, Dok ya. Betul. Jadi tidak semuanya langsung kita lakukan ya, Dok ya. Jadi emang MCU itu tahap awal ya, Dok ya, untuk supaya kita tahu mendeteksi dini kita tuh ada nggak sih kemungkinan terjadinya serangan jantung gitu ya, Dok ya.
Nah itu dianjurkannya biasanya ada berapa kali gitu dok, maksudnya untuk melakukan MCU-nya itu? Kalau kita bicara MCU kapan treatment dilakukan, biasanya mulai usia 40 tahun ya, itu idealnya setahun sekali. Baik itu treadmill ya. Tapi kalau di bawah 40 tahun kita bisa melakukan dengan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan rekam jantung tadi Mbak Wita. Tapi kalau yang 40 tahun kita tambah serial dengan treadmill. Treadmill kapan validnya? Ya relatif, tapi rata-rata kita menganjurkan untuk setahun 1 sampai 2 tahun sekali itu dilakukan. Nah kalau misalnya kayak orang yang udah pasien udah terdeteksi nih dok ya, memang dia udah tahu kalau saya tuh punya penyakit jantung koroner nih gitu dok ya. Nah cara untuk dia biar gimana misalnya terjadi serangan gitu di rumah itu gimana caranya dok yang supaya tidak terjadi anfal gitu dok, maksudnya apa yang bisa dilakukan oleh keluarga gitu dok? Ya, ketika seseorang berbakat untuk atau terkena sakit jantung, kita biasanya membangun awareness yang bersangkutan dan lingkungan sekitarnya ya. Jadi yang bersangkutan juga harus paham bahwa dia adalah seorang penderita sakit jantung, di mana dia harus sadar diri dulu. Kadang-kadang orang banyak denial atau benar, saya masih 40 tahun kok udah kena serangan jantung. Nah kalau sudah denialnya belum tertangani itu yang susah. Iya nggak nerima gitu. Iya betul. Dia menolak kenyataan bahwa dia sakit jantung. Jadi Mbak Wita, yang pertama kali bukan bagaimana cara penata laksanaan sakit jantung, tapi adalah bagaimana membuat seseorang itu harus menerima dulu. Ketika dia sudah menerima, kita akan memberikan pemahaman bahwa beliau yang bersangkutan adalah sakit jantung beserta orang-orang di sekitarnya. Ya. Nah nanti pertolongan pertama ataupun misalnya bantuan apa yang bisa diberikan itu kita akan jelaskan. Contoh misalnya kalau di luar negeri itu biasanya dari anak-anak SMP, SD sudah dapat yang namanya BLS ya atau Basic Life Support. Tapi di sini kita akan jelaskan ke keluarga pasien apa yang harus dilakukan, bagaimana pertolongannya, dan sedikit mungkin ya alhamdulillah di Karya Bakti kita disupport oleh sekarang 2 dokter jantung. Saya selalu bilang ke pasien Pak, Mbak Wita, jadi Bapak Ibu kalau misalnya dengan pemberian obat isosorbit atau pemberian obat di bawah lidah 3 kali 4 kali enggak membaik, segera Karya Bakti UGD. Ya. Langsung diedukasi ya dok ya. Saya selalu mengedukasi seperti itu. Jadi jangan yang namanya ngempet dibiarin atau bahkan beberapa orang tuh kadang-kadang dikeroin dulu. Oh iya benar. Ya. Jadi dikeroin tunggu dulu besok lah. Enggak. Jadi kalau rekan-rekan sudah mengalami yang pertama gejala serangan jantung, ini harus diantisipasi juga. Biasanya kita akan memberikan pertolongan pertama berupa mengistirahatkannya dulu. Nah kalau misalnya dengan pemberian obat isosorbit yang di bawah lidah, kalau misalnya nggak respon dalam pemberian 3-4 kali atau sampai 5 kali pemberian tidak respon, segera ke UGD. Nggak usah nunggu, nggak usah berpikir banyak, segera ke UGD. Ya, nanti di sini ada dokter kita dari UGD itu dokter jaga 24 jam, yang tentunya akan segera disupervisi oleh kita. Di sini ada 2 dokter jantung, saya dengan dokter Indra Nur Ahmad ya, itu akan support untuk melakukan yang namanya bantuan hidup jantung ya. Nah, ketika mohon maaf dalam posisi yang paling berat serangan jantung ya, tindakan kini di sini advance ya. Jadi memang semua diberikan support ke pasien. Nah di situ kadang-kadang membutuhkan suatu koordinasi atau kerjasama dengan pasien dan keluarga. Yang terjadi sering Mbak Wita, mohon maaf kadang-kadang dinamikanya adalah menolak tadi. Tidak percaya kalau beliau serangan jantung. Jadi terjadi delay di sana. Padahal kita sudah melakukan pemeriksaan serial yang saya bilang tadi, laboratorium, semua dengan pemeriksaan rekam jantung menunjukkan bahwa memang definitely hampir dikatakan 100% yang udah hasilnya udah itu menunjukkan itu ya, kadang masih ada yang menolak. Saya nggak mungkin serangan jantung. Ya, apalagi yang muda-muda ya dok ya. Disitulah delaynya. Nggak menerima dirinya ya dok. Jadi di situ delaynya. Jadi memang seperti yang kita lakukan sekarang ini Mbak Wita berupa edukasi kepada rekan-rekan semua, masyarakat pada umumnya bahwa memang serangan jantung itu bisa di usia muda. Jadi harus menyadari, harus memahami bahwa memang kalau nggak mau kena serangan ya bertobat. Salah satunya berhenti ngerokok. Karena saya bisa katakan di sini populasinya 90% orang ngerokok. Ngerokok ya dok. Dan ya, kalau kena serangan orang ngerokok
kena serangan jantung jangan pernah nanya, dok kenapa saya kena serangan? Ya jelas jawabannya. Iya. Gaya-gaya hidupnya itu ya dok ya, ngerokoknya itu. Kadang-kadang yang bikin gemes itu adalah ketika lagi serangan jantung, kok saya bisa kena? Jelas ngerokok kok. Dan ngerokoknya nggak tanggung-tanggung nih. Ya, kayak kereta api ya dok ya. Bungkus, kayak gitu kan. Berhenti. Kadang kok ngerokok bisa lah. Jelas-jelas si bungkusnya itu kan merokok tertera ya dok. Membunuhmu kan. Lah untung nggak nggak sampai sekarang masih bisa ke UGD. Itu aja masih denial. Jadi yang paling penting adalah menerima, menyadari bahwa memang mana-mana yang dari diri kita, orang tua kita bakat untuk sebuah serangan jantung sehingga kita bisa mengantisipasinya. Seperti itu. Nah, banyaknya kan mereka tuh yang nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya udah tanda-tanda dia tuh terkena ada penyakit jantung gitu ya dok ya. Nah tanda-tandanya tuh kadang-kadang mereka tuh nggak ngerti gitu. Yang kadang-kadang suka masuk angin aja, ini mah gak enak doang ya, itu kata dokter bilang dokter dikerok aja bagaimana. Nah itu tanda-tandanya yang paling benar-benar signifikan tuh apa gitu? Ya, kalau kita bicara gejala jantung itu luas ya Mbak Wita. Tapi karena ini memang topiknya lagi serangan jantung, biasanya gejalanya adalah pertama nyeri dada. Nyeri dadanya karena memang jantung di sebelah dada sebelah kiri, biasanya nyerinya bermula di dada sebelah kiri. Jadi ada yang bilang sensasinya seperti kehempas. Ada yang bisa bilang sensasinya seperti kayak ketindihan benda berat. Ya. Dan biasanya pasien mendeskripsikannya lagi adalah saya enggak pernah nyeri dada kayak gini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya pasien suka bilang, "Dok, nyeri dadanya di sini, Dok. Nih, di titik ini." Nah, itu bukan. Jadi nyerinya sakit jantung kadang-kadang nggak bisa dipinpoint, nggak bisa ditunjuk. Pokoknya semuanya nggak enak, ya. Kemudian berikutnya lagi, jantung adalah organ yang punya saraf. Jadi kadang-kadang dia ada penjalaran, bisa ke atas rasanya seperti kecekek, bisa ke belakang, bisa menjalar ke tangan kiri, atau ada beberapa kasus sering blur, sering tidak terdeteksi gejalanya seperti sakit lambung. Nah, kalau dalam kondisi yang berat, kadang-kadang disertai dengan gejala penyerta, seperti misalnya keringat dingin, atau kalau enggak mual muntah, atau pada kondisi berat kadang-kadang suka menyebabkan hilang kesadaran. Nah, yang sering jadi pertanyaan, dok, dokter tadi bilang keringat dingin, saya sering tangannya basah gitu, itu sakit jantung bukan? Ya, jadi kalau telapak tangan basah bukan penanda dia sakit jantung ya dok bukan. ya? Bukan. Saya pastikan itu bukan. Jadi memang keringat dinginnya itu sekujur tubuh Mbak Wita. Kenapa? Ya karena memang menahan rasa nyeri yang hebat tadi. Ya sekali lagi kalau udah menemukan gejala seperti itu menetap, tidak hilang dengan istirahat, segera bawa ke UGD. Segera bawa ke UGD. Jadi jangan sampai kondisinya memberat baru UGD. Ya udah fatal dulu. Betul, gitu ya betul. dok ya. Mendingan dirasa-rasa kalau emang udah kira-kira ini ada yang nggak wajar gitu, mendingan langsung gitu ya dok ya. Ya. Ya karena awarenessnya itu yang harus sensitifnya itu yang harus dipikirkan dok ya. Maksudnya jangan sampai cuek udah dibiarin besok sampai udah fatal dulu baru kayak IGD gitu ya dok ya. Kadang-kadang yang bikin bingung adalah sakit lambung Mbak Wita. Gitu. Itu juga kadang-kadang bikin blur. Sakit lambung sudah diobati berkali-kali, sudah diendoskopi mungkin, tapi masih ngeluh, rasanya tidak enak. Mungkin itu gejala bisa juga. Kita memikirkan bahwa itu jantung. Apakah mungkin itu suatu gejala awal dari jantung? Itu bisa juga. Itu memang even saya sebagai seorang kardiologis atau mungkin dokter-dokter lain kadang-kadang bingung di situ, membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Jadi ada pada kondisi-kondisi mana sakit seperti sakit lambung ya, tapi tidak selesai-selesai. Jadi nah, itu bisa kita saru ya gitu. Ya betul, karena organnya dekat ya, jadi ya, sarafnya juga terpancingnya bareng. Jadi itu yang sering bikin bahkan seorang dokter kadang blur juga, bingung juga seperti itu. Itu perlu kolaborasi dan perlunya tuh memang intinya medical check up lagi ya dok ya. Keseluruhannya tuh diperiksakan gitu ya dok ya. Betul. Iya jadi saru ya, jadi bingung kadang-kadang kita suka nyeri ini ternyata ya sampai endoskopi nggak tahu, memang nggak terdeteksi semuanya. Kita sudah bisa mengeksklud bahwa itu bukan saluran pencernaan, kita pikirkan bahwa ini apakah suatu proses dari jantungnya ya. Jadi ada kemungkinan ya. Tapi yang lebih penting lagi ya jangan denial itu ya dok. Betul. Itu yang paling pokok banget tuh kayaknya yang
kebanyakan yang muda-muda tuh berpikir nggak mungkin gue sakit jantung karena gue masih muda gitu kan. Ya, Kebanyakan nggak apa-apa gitu, ngerokok aja nggak apa-apa masih muda. Itu dia. Benar, yang susah di situ. Benar. Kadang-kadang- Jadi letak penyakitnya di situ tuh kayaknya. Iya. Yang- Gaya hidupnya yang tuh. sedih itu ya itu tadi kadang-kadang keluarga masih muda, dia kan baru mulai kerja, Iya. sudah kena serangan, terpaksa ya itu tadi. Company juga nggak mau kan? Iya nggak akan terima ya, Dok, ya. Company itu yang saya dilematis sering seperti itu. Kadang-kadang company minta jawaban, ini sakitnya apa? Ya kita apa adanya. Ya resiko ditanggung penumpang. Iya. Nah, itu betul saya Benar, bilang Dok, susahnya benar. di situ kadang-kadang. Jadi bukan lagi. Jadi emang lebih penting itu bukan pengobatan ya, tapi lebih baik itu preventifnya ya, Dok. Betul, Ya. betul. Jadi sobat KBP tuh ya jangan mikirnya jangan dibalik ya, jangan nanti diobatin, tapi harus kita tuh pencegahan diri sedini mungkin ya, Dok ya, masih muda tuh ya. Betul. Benar, jangan smokers ya. Nah, ini pesan banget nih dari Dokter Haris, pokoknya jangan smokers, sudah jelas-jelas tuh di iklannya udah ada, masih aja terus gitu ya, Dok ya. Karena memang polanya di kita Mbak Wita ya tadi saya bilang 90% laki-laki smoker. Iya banyak. Even ex-smoker itu tetap aja sama. Sama aja ya, Dok ya. Lucu saya sudah berhenti merokok, Dok. Kapan berhentinya? Ya baru seminggu, Dok. Ya, sama aja. Itu sama aja. Jadi enggak ada excuse sudah puluhan tahun ngerokok berhenti baru sebulan udah nggak ngerokok, nggak bisa. Nggak Jadi bisa, nggak efek jaminan itu, gitu ya. bekas itu nggak akan bisa hilang. Karena efeknya juga kan bukan nggak kayak makan cabai langsung pedes Langsung gitu ya, hilang. Dok ya. Ya, udah dia udah puluhan tahun ngerokok terus berhentinya baru bentar. Nggak, saya nggak berhenti nggak Ya. merokok gitu, nggak bisa ya, Dok ya. Betul, Tetap betul. ya. Jadi gaya hidup ya, Dok ya. Mungkin dokter ada ini lagi nggak info-info lagi gimana caranya supaya kaula muda nih bisa mulai hidup sehat tuh gimana gitu, Dok? Ada tips-tipsnya nggak? Maksudnya cara yang memotivasi mereka tuh gimana gitu, Dok? Ya cara memotivasi banyak ya Mbak Vita. Mungkin biasakan gaya hidup sehat tuh ya olahraga rutin ya. Jadi kalau saya bilang tadi selain olahraga bersama-sama ikut klub. Oh Ya, iya benar itu Jadi ya. saling klub. memotivasi. Jadi ya ketika kita malas ada dorongan dari teman-teman yang lain ya. Nah itu juga istilahnya mendorong kita untuk lebih aktif ya olahraga. Jadi kadang-kadang kalau olahraga sendiri pasti ogah-ogahnya banyak. Iya benar ya. Tarsok. Iya, besok benar ya. besok. Oh benar tuh Jadi benar. harus kalau bisa ikut klub aja. Klub apa namanya? Banyak kok klub lari ada, ya kan sepeda ada gitu kan. Benar-benar. Jangan banyak gayanya aja, ya. Banyak orang kan yang flexing kan di situ kan. Ya memang harus olahraga. Nggak perlu lari nunggu, Dok saya belum punya sepatu runner, Dok. Nggak perlu. Ya kalau udah niat sepatu biasa ya bisa atau nyeker aja. Yang penting gerak gitu ya. Seperti itu. Kalau punya stopwatch yang digital gitu kan, hidupkan penghitung detak langkah kakinya gitu. Jadi kalau punya jam digital harus dimanfaatkan ya, jangan untuk buat gaya-gayaan aja gitu. Jadi dihitung tuh. Nah, itu termasuk salah satu awareness kita di usia muda ya kayak gitu. Iya benar ya. Yang gaul yang sebenarnya yang kayak gitu ya, Dok ya. Jangan jadi, gaya-gayaan doang ya, Dok ya. Gadgetnya Benar. dimanfaatin. Benar-benar tuh dimanfaatkan semuanya ya, Dok ya. Iya bagus tuh. Harus ada ikut beberapa circle yang grup ya, Dok ya. Iya. Grup yang sehat tentunya ya, Dok ya. Benar. Biar agak semangat ya. Benar, iya. Pendorongnya ya. Ya kalau sendirian di rumah doang ya ngapain, nggak akan mungkin mulai ya, Dok ya. Benar. Males. Benar, Banyakan mager ya. Nah, dokter sendiri olahraganya apa nih, Dok? Kalau boleh ada sharing nih, Dok. Kalau saya seringnya treadmill. Oh, treatment. Rutin Karena ya, dokter itu jamnya sibuk, super Termasuk sibuk Mbak ya. Wita hari ini neror saya dari seminggu yang lalu sebenarnya minta waktu. Benar. Jadi saya agak susah mengatur waktu, saya treadmill. Iya benar. Jadi Dok, kebanyakan treadmill beli sebulan terus masuk gudang tuh mesin treadmill. Jadi kalau saya treadmill saya biasanya mulai dari speed 3, terus maksimal speed 5, 30 menit, kemudian pendinginan. Itu rutin ya, Dok ya? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. 2 sampai 3 kali seminggu. Kalau saya pas lagi praktek di KBP saya nggak treadmill karena rumah saya di Jakarta rekan-rekan. Jadi saya jauh. Jadi kalau KBP Jauh mau ternyata. istirahat saya biasanya Senin, Rabu, Minggu. Pas lagi KBP. Luar biasa nih sobat, lihat nih ya sobat KBP, kita harus luar biasa, give applause banget nih dari Jakarta nyempetin Dokter Haris tuh ya. Udah gitu mau ya
podcast di sini. Aduh, terima kasih banget ya Dok ya. Ya dokter saya paksa buat di sini buat ngisi podcast. Saya dulu ingat pertama kali ke Karya Bakti ceritanya nih. Dulu saya pertama kali saya dokter jantung di sini. Sekarang udah banyak nih. Iya, udah banyak ya udah Dok banyak. ya. Ada sekitar berapa? 4 kayaknya. 3 atau 4 sekitar sini. Udah ada rekan-rekan yang Dok ya sekarang sejawat. Jadi walaupun sekali lagi walaupun sibuk rekan-rekan tetap harus disempetin. Cuma setengah jam kok. Ya, nggak harus beli mesin treadmill enggak, karena memang saya kebetulan waktunya mepet, jadi saya beli mesin treadmill. Ya keluar aja. Atau kalau enggak, cara gampang kalau mau kerja pakai parkir, dari parkir itu jalan kaki dulu. Nah, jadi jangan langsung. Jadi kalau dapat parkiran jauh, jangan ngedumel, jangan. Bersyukur alhamdulillah saya jalan kaki gitu kan. Atau kalau naik Gojek atau Gokar, kantornya masih jangan stop di depan kantor ya jangan. Stop dulu sekitar 1 kilo, jalan kaki gitu. Jalan kaki dulu kayak gitu. Ya. Jadi perbanyak aktivitas fisik. Iya benar. Iya harus malu ya Dok. Ini Dokter Haris saja yang sesibuk itu ya masih nyempetin tuh untuk sehat ya Dok ya. Gitu ya. Semuanya harus bisa kok. Harus bisa ya Dok ya. Karena kapasitas olahraga itu saya boleh katakan hampir sama menyerupai obatnya. Daripada saya minum obat, saya mending olahraga. Iya benar ya Dok ya. Nggak ada individu, ya ada sih memang individu sampai tua sehat nggak minum itu ada. Tapi kalau untuk generasi kita ya, kayaknya udah nggak mungkin deh ya dengan gaya hidup populasi, pemanasan global itu semua ada efek ke kesehatan. Pasti jadi ya, kalau kita nggak ngejaga, kayaknya nggak mungkin ya sampai tua nggak minum obat. Dan saya nggak mau itu. Iya, makanya saya pilih lebih baik saya olahraga. Iya lebih baik olahraga lebih baik dari sekarang ini kita udah pokoknya kita nggak usah mikirin yang dulu ya, kita mulai starting point nih setelah udah denger ini semua ya, mendingan starting nih sekarang kita olahraga ya Dok ya. Hidup sehat ya udah. Terus pesan tuh stop bagi smoker itu ya, udah stop lah mulai dari sekarang. Terus kita olahraga udah mulai dibiasakan ada rutinitas yang hidup sehat ya, disempetin dari niat terutama ya Dok ya. Kalau enggak sempat olahraga ya aktivitas fisiknya diperbanyak. Kayak misalnya kalau kerjanya kan nih di rumah sakit KPP ini ada tangga ya, berarti naik turun tangga gitu ya Dok ya. Kalau perlu lift karyawan dimatikan tuh. Sekarang jadi ngirit listrik gitu. Nanti banyak yang marah ini gara-gara Dokter Haris nih nyuruh matiin liftnya. Atau kalau enggak gini, kadang-kadang kalau saya itu, ini saya pernah diaplikasi di rumah sakit saya yang di Jakarta, itu lantai 2 dimatikan. Jadi lantai 1, 3, 5. Oh iya, jadi ada selang-seling gitu. Oh ya benar-benar. Jadi ada istilahnya naik turun dulu. Jangan dari saya, nanti saya diprotes. Aduh jangan didengar ya, nanti pada marah Dok nanti yang lain. Kayak gitu. Itu salah satu contoh ya. Kalau misalnya kita mau ngambil kebijakan global untuk meningkatkan aktivitas fisik yang lebih tinggi ya, salah satunya seperti itu. Ya, untuk ya usaha ya gitu ya Dok ya. Caranya gitu ya Dok ya. Kayaknya pembahasannya udah dibahas semua nih kayaknya sebenarnya sama dokter ya. Udah cukup kayak ya ini Dok ya. Jadi kesimpulannya tuh dari pembahasan kita hari ini ya Dok ya, intinya mulailah hidup sehat ya Dok ya, untuk mencegah. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Dan kita lebih baik pola hidupnya tuh udah mulai hidup sehat, olahraga dan dari makanannya juga gitu dijaga gitu ya Dok ya. Bukan dijagain makanannya ya, tapi yang benar-benar dijaga yang makannya itu benar-benar makan sehat gitu ya. Dan terutama itu apabila misalnya dia memang sudah terdeteksi dan semuanya sudah tersimpulkan kalau dia punya penyakit jantung, itu harus menerima ya Dok ya. Itu yang terpenting ya. Jadi jangan yang denial karena itu malah tambah memperburuk gitu ya Dok ya. Jadi lebih baik menerima. Nah, gimana Dok? Ada dari dokter ada pesan-pesan lagi nggak nih Dok? Saya ada quote ya untuk semua rekan-rekan KBP bahwa kenali dirimu, cintai dirimu, maka akan panjang umurmu. Jadi kita harus tahu, jangan sekali lagi saya bilang jangan mengandalkan orang lain untuk merawat diri kita. Ya, jadi kita harus menyayangi diri kita, mengenali diri kita, maka insya Allah kita akan lebih panjang umur. Lah kok bisa Dok? Ya kita akan tahu kekurangan kita apa. Disitulah kita tambal. Kita yang paling mengenal diri kita sendiri ya Dok. Jadi sebelum mencintai orang lain, cintai diri sendiri dulu. Gitu. Ya karena memang sekali lagi jangan pernah mengandalkan orang lain untuk menjadi lebih sehat. Itu prinsip saya. Ya, love yourself gitu ya, benar ya. Love yourself. Jadi
Ya, yang jangan sampai ketika kayak beberapa pasien saya itu, saya nggak tahu obatnya ya dok, yang ngurusin ibu. Oh saya nggak tahu dong yang ngurusin suami itu, nggak, saya nggak suka gitu. Iya ya. Jadi bapak atau ibu harus tahu tuh obatnya. Iya. Ya. Untuk Kalau diri bapak sendiri. mau sehat harus tahu sendiri apa kekurangannya, apa sakitnya, kayak gitu. Mungkin itu. Cintai dirimu, kenali dirimu, maka umurmu akan lebih panjang. Oke. Benar dok ya. Cintai dirimu, kenali dirimu, maka umur akan lebih panjang dok ya. Benar Oke. ya. Benar, oke. Terima kasih dok ya, dokter benar luar biasa banget ini. Terima kasih. Yang insya Allah bermanfaat untuk semua sobat KBP ya. Ya. Terima kasih. Oke, selamat sore. Assalamualaikum.